Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Belakangan, suhu tinggi di sini masih membakar pori-porinya, darah mengalir dari tubuhnya, dan matanya menjadi semakin merah, terlihat sangat fanatik. Xiaoyan terpanggang oleh panas terik di sini dan merasa seolah-olah dia meleleh. 3 api ilahi di dalam dirinya, terutama api ilahi penghancur dunia, terus menderu, mencoba keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi 9 putaran matahari, menghancurkan segalanya di sini. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat penampilan Xiaoyan saat ini, ekspresi ngeri terlihat di wajah mereka. Wu Sui di samping khawatir sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan dan ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Lindong. Kamu tidak bisa membantu sekarang. Sebaliknya, kamu membahayakan kakak Xiao. Sekarang kita hanya bisa mempercayainya. Dia seharusnya bisa menanganinya sendiri. Wu Sui tidak membuat masalah dengan tidak masuk akal. Dia juga menyadari bahwa Lin Dongdong tidak salah dalam hal ini, namun ekspresi kekhawatiran terhadap Xiaoyan masih perlahan muncul di wajahnya. Xiaoyan merasakan auman api ilahi penghancur dunia di tubuhnya, seolah-olah Xiaoyan juga memahami suara api ilahi penghancur dunia. Keinginan yang telah dikalahkan tetapi tidak mengaku kalah dihidupkan kembali buktikan sekali lagi bahwa ia tidak akan kalah dari api ilahi manapun. Ini adalah kekuatan tertinggi yang mendominasi untuk menghancurkan dunia. Namun, Xiaoyan kini berada di lautan api hitam yang hanya bisa dilihatnya. Suhu tinggi membakar kulitnya. Kehancuran dunia di tubuhnya sudah tak tertahankan dan mengamuk, seolah-olah akan segera terjadi menerobos tubuhnya. Pada saat ini, 2 api Dewa Samadhi dan Huansu tidak tahan terhadap energi atribut api hitam seperti Miuxi, karena mereka mencium aura yang lebih menakutkan dari Miuxi, dan itu juga merupakan mimpi buruk dari 2 api dewa mereka. Mata Xiaoyan bersinar dengan tekad. Jika dia tidak menekan kerusuhan api ilahi di tubuhnya, dia tahu bahwa dia benar-benar akan dibakar sampai mati oleh lautan api hitam di sini hari ini untuk menciptakan resonansi konfrontatif. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan energi sumber ilahi. Cahaya keemasan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan matanya berubah dari hitam legam menjadi emas misterius. Saat cahaya keemasan terang berkedip di sekitar Xiaoyan, suaranya bergema di seluruh menara bagian dalam. Bakar, ya Tuhan! 3. Api. Saat dia meraung, kekuatan emas yang mempesona dan aneh meledak dari tubuhnya, seperti naga api yang lebih ganas, menuju lautan api hitam. Kemudian, Xiaoyan menampilkan wujud 3 api dewa pembakaran, dan kekuatan emas aneh mengelilinginya, langsung menerangi lautan api hitam dan menyala dengan berkobar. Kekuatan Xiaoyan telah benar-benar meningkat, dan kekuatannya sekali lagi melonjak ke puncak Dewa Surgawi tingkat ke-7. Pada saat yang sama, dia menggunakan metode ilahi seni Dewa Pembakaran untuk secara langsung menyapu lautan api hitam dan menghadapinya dengan sengit. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa api ilahi yang mengamuk di tubuhnya secara bertahap mulai terkendali. Dia berkemauan keras dan menghadapi energi konfrontasi api ilahi yang kuat ini tanpa rasa takut. Ini hanyalah pertemuan antara api ilahi, bukan konfrontasi langsung antara api ilahi, begitu menakutkan. Bisa dibayangkan bahwa Xiaoyan tidak berani untuk terus memikirkannya alam semesta, dan mereka memiliki sesuatu yang unik. Asal mula api ilahi adalah Dewa Api. Mereka semua adalah yang terkuat, tetapi mereka percaya bahwa hanya ada satu yang terkuat, bukan 9. Dengan keluarnya kekuatan emas, Xiaoyan akhirnya meredam kerusuhan api ilahi di tubuhnya dan berhasil menahan dampak pembakaran energi api lautan hitam di sini. Tentu saja, bukan karena Xiaoyan menekan lautan api hitam, tetapi dia menekan kerusuhan api ilahi di tubuhnya dan untuk sementara mengisolasi resonansi dari induksi dengan api ilahi, memungkinkan lautan hitam api menghilang dengan sendirinya. Pada saat ini, Xiaoyan juga telah memastikan bahwa ada api ilahi di menara bagian dalam yang lebih kuat daripada api ilahi penghancur dunia, yang merupakan api ilahi pembunuh jantung peringkat kedua di antara 9 api ilahi. Dengan upaya Xiaoyan yang tak henti-hentinya, kerusuhan di antara api ilahi akhirnya mereda. Wajahnya juga sedikit pucat, tetapi matanya menunjukkan tekad dan tekad. Jika api ilahi yang begitu kuat dan menakutkan ditundukkan dan dimurnikan, itu pasti akan hancur. Kekuatannya juga akan ditingkatkan dengan lompatan. Namun,
Api ilahi yang mematikan ini adalah api penekan menara-menara dan Gat. Pada saat ini, seekor binatang terbang besar perlahan mendarat, dan di atasnya, seorang wanita berjubah putih perlahan keluar. Wanita itu tinggi, dengan wajah cantik dan temperamen yang luar biasa. Para penjaga segera memberi hormat padanya dan berteriak dengan hormat, "Selamat datang kakak senior ketiga kembali ke menara." Kakak perempuan ketiga, wanita dengan temperamen luar biasa berjubah putih ini sebenarnya adalah kakak perempuan ketiga Neta. "Hei, kakak muda ketujuh bersedia kembali ke menara alkimia kita. Bukankah kamu akan menjadi putri kedua Dewa Bela Diri di Paviliun Dewa Bela Diri?" Saat dia berbicara, kakak senior ketiga sepertinya memiliki sedikit rasa permusuhan menuju Usue. Ketika Usue melihat kakak perempuan ketiganya yang menjijikkan, dia juga tersenyum dingin dan berkata, "Saya juga murid langsung Neita. Saya bisa datang kapanpun saya mau. Apakah Anda masih membutuhkan kakak perempuan ketiga untuk memarahi saya?" Benar, sebagai murid langsung, kakak muda ketujuh belum berlatih alkimia di menara bagian dalam. Sebaliknya, dia berada di luar. Bagaimana kalau menyerahkan posisi itu kepada murid langsungmu? Bagaimana kalau memberikannya kepada saudaraku? Kata kakak senior dengan sedikit amarah. Dia berkata dengan sedikit godaan. Rumor mengatakan bahwa adik laki-laki dari kakak perempuan ketiga juga merupakan murid menara alkimia, dan bakatnya dalam memurnikan obat tidak diragukan lagi adalah yang terbaik di antara semua murid. Namun, jika Anda ingin mempelajari keterampilan pemurnian alkimia yang lebih tinggi, Anda harus menjadi menara dalam tingkat atas dan menjadi murid langsung. Hanya dengan begitu Anda dapat menjadi cahaya yang menyilaukan di menara alkimia, dan Anda bahkan bisa menjadi kelas 9 yang legendaris Master Dewa Pengobatan. Murid pribadinya akan menjadi eksistensi terkenal di dunia di menara alkimia dan seluruh dunia para dewa. Posisi saya diperoleh melalui konferensi pil pemurnian dewa, bukan melalui pintu belakang. Karena adik dari kakak senior ketiga sangat berbakat dalam memurnikan obat, dia pasti akan diikut sertakan dalam kompetisi jika dia menonjol dalam konferensi pil pemurnian dewa ini. Sebagai murid langsung kami, saya memiliki adik laki-laki ke-8. Usue tidak marah karena kata-kata kasar pihak lain, melainkan menggunakan kata-kata yang lebih mematikan untuk menusuk hati kakak perempuan ketiga. "Oke, bagus sekali. Kamu bisa berbicara kepadaku seperti ini tanpa kehadiran tuanmu. Kakak senior pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Namun, kakak perempuan ketiga sangat terpukul oleh kata-kata Usue, dan memulai gelombang amarah. "Kakak senior, maukah kamu melepaskanku? Di mataku, jika kamu tidak memberinya kehormatan memanggilku kakak senior, maka kamu hanyalah penjilat. Kamu masih ingin keluar dari kakak senior untuk menekanku. Aku khawatir hanya kamu yang tidak tahu tentang pengejarannya terhadapku, kan? Aku meninggalkan menara alkimia dan menyingkirkan kakak senior. Ini salah satunya alasannya. Sekarang kamu harusnya mengerti." Setelah Usue menceritakan alasannya, kakak perempuan ketiga hampir kabur seketika, karena pengagum kakak perempuan ketiga adalah kakak laki-lakinya, dan dia juga sangat mencintai kakak laki-lakinya. Kakak tidak menghargai kakak laki-laki ketiga. Cinta kakak perempuan sebenarnya menyebabkan pengejaran yang sangat kuat terhadap Usue. Namun, Usue sama sekali tidak tertarik pada kakak laki-lakinya. Sebaliknya, pemandangan kakak laki-lakinya membuatnya sangat menjijikkan. "Apa yang kamu bicarakan? Kakak laki-laki bukanlah apa yang kamu sebut anjing yang menjilati. Jika kamu menghina kakak laki-laki seperti ini, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini." Kakak perempuan ketiga merasa marah di dalam hatinya. Yang dikejar tidak pernah menjanjikannya, bagaimana mungkin itu adalah anjing yang menjilati, dan yang dijilati oleh anjing Usue. Ini benar-benar konyol. Kakak perempuan ketiga, yang dibutakan oleh amarah, memandang Usue dengan tatapan mematikan. Pedang panjang langsung muncul di tangannya. Pedang panjang itu tampak hidup. Cahaya pedang itu seperti air terjun, begitu tajam hingga merobek udara dalam sekejap dan melesat ke arah Usue ini. "Apa? Kita semua adalah murid langsung menara bagian dalam, jadi mengapa kita begitu dipaksa?" Wajah Usue serius, dan dia dengan cepat mundur seperti bayangan, menghindari serangan kakak perempuan ketiga. Kakak perempuan ketiga mencibir, "Paksa aku. Hari ini aku akan menghancurkanmu jalang. Jika kamu berani menghina kakak laki-lakiku, kamu harus membayar harganya."
Segera setelah itu, serangan kakak senior ketiga meningkat bukannya mereda. Gerakannya aneh, seperti ular berbisa. Mata Wusue menyipit, dan dia bisa merasakan niat membunuh yang tersembunyi dari kakak perempuan ketiga. Dia tahu bahwa ini bukan hanya perdebatan sederhana, tetapi juga apa yang disebut pertarungan emosional dari pihak lain. Meskipun Wusue hanya memiliki kekuatan Dewa Surgawi tingkat 4, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Dia tidak akan mundur dan melakukan serangan balik. Kekuatan ilahi meledak dari tubuhnya, berubah menjadi aliran udara putih, yang bertabrakan dengan serangan sengit kakak senior ketiga. Ledakan, keduanya terhuyung, dan momentum mereka seperti pelangi. Serangan kakak perempuan ketiga sangat tajam, dan setiap gerakan sepertinya merenggut nyawa Wusue. Wusue, sebaliknya, seperti air mengalir, gesit dan tangguh. Dia selalu bisa melawan serangan kakak senior ketiga dengan cara yang luar biasa di saat kritis. Pertarungan menjadi semakin intens, dan udara di sekitarnya sepertinya terkoyak oleh kekuatan ini. Kakak perempuan ketiga mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Wusue bisa bertahan begitu lama di bawah serangannya. Dan dahi Wusue mulai mengeluarkan butiran keringat. Dia tahu bahwa dia akan dikalahkan dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, kakak perempuan ketiga adalah dewa tingkat ke-7 dan bisa menggunakan kekuatan aslinya. Namun, dia tidak akan memilih untuk menyerah begitu saja. Para murid yang juga merupakan eselon atas menara bagian dalam semuanya memiliki harga diri masing-masing. Kakak perempuan ketiga mengertakkan giginya, kekuatan sucinya melonjak, dan pedang panjang di telapak tangannya berguling lagi, berubah menjadi pedang setinggi 10.000 kaki, dan menyerang Wusue seperti badai yang dahsyat. Cahaya dingin melintas di mata Wusue. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan kakak perempuan ketiga hanya dengan kekuatan, dan segera seruling giok muncul di tangannya. Seruling giok dipenuhi dengan cahaya, dan saat Wusue memainkan seruling giok di tangannya, suara seruling yang merdu memenuhi udara. Setiap suara seperti anak panah yang tajam, mendekati kakak perempuan ketiga. Kakak perempuan ketiga hampir tidak bereaksi, dan ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Wusue bisa menyerang dengan suara, yang melampaui pengalaman bertarungnya sebelumnya dengan Wusue. Namun di hadapan kekuatan Dewa Surgawi tingkat ke-7, semuanya tampak sia-sia, dan dia berhenti mencoba dan langsung menunjukkan keterampilan magis yang kuat. Bilah 10.000 pedang dan angin. Cahaya dingin melintas di mata kakak perempuan ketiga, dan kekuatan ilahi meletus seperti semburan. Tiba-tiba badai melanda, dan saat badai berputar, sepertinya memotong ruang bilah pedang yang tajam. Bilah pedang ini seperti bintang paling terang di malam hari, tajam dan cepat, seindah kembang api, tapi sangat mematikan. Mengikuti peluit jelas dari kakak perempuan ketiga, bilah angin yang tak terhitung jumlahnya menghantam Wusue seperti badai. Kemanapun bilah pedang itu lewat, serangan sonik Wusue langsung dikalahkan, seperti lilin yang tertiup angin. Suara bilah angin yang terus-menerus bercampur dengan ledakan tak berujung, yang memekakkan telinga. Mata kakak perempuan ketiga bahkan lebih mematikan. Ujung pedangnya sedikit bergetar, dan lebih banyak bilah terbang melintasi ruang dan waktu. Setiap pedang sepertinya mampu menembus ruang dan waktu, mendekati tubuh halus Wusue. Wajah Wusue serius, dan dia mundur seperti hantu. Dia menghindari gelombang serangan pedang pertama, tapi dia masih tidak bisa menghindari serangkaian serangan dari kakak perempuan ketiga oleh kakak perempuan ketiga di tangan. Pada saat ini, sosok berjubah hitam tiba-tiba muncul di depan Wusue. Penguasa kuno Senhuo yang cantik di tangannya berubah menjadi bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya, seperti bintang di langit. Setiap bayangan penguasa menghantam pedang angin itu dengan ketepatan yang tak tertandingi, menyebabkan mereka meledak menjadi ledakan melengking di udara. Tabrakan antara penguasa 1000 bayangan dan bilah pedang 1000 bunga menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga berulang kali. Bayangan penguasa dan bilah pedang bertabrakan dengan keras di udara, meletus menjadi percikan api yang indah, seindah dan seindah kembang api. Namun, setiap tabrakan seperti guntur, membuat udara di sekitarnya bergetar. Akhirnya, setelah serangkaian tabrakan sengit, baik penguasa bayangan Qiandao dan pedang-pedang 10.000 bunga mulai runtuh, mereka meletus dalam kecemerlangan yang menyilaukan di udara, dan akhirnya serangan kedua belah pihak berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang tak terlihat.
Sosok berjubah hitam itu datang ke sisi Wu Sue dan berbisik, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Xiao Yan menyelamatkan dirinya sendiri, Wu Sue tersenyum bahagia dan menggelengkan kepalanya, tidak ada yang serius. Jika kamu mengambil tindakan selangkah kemudian, aku mungkin terluka parah saat ini. Melihat wajah Wu Sue yang mengharukan dan cantik, dia tidak lupa menggoda Xiao Yan. Sulit bagi seorang pria untuk menekan kegoyahan hati seorang wanita cantik. Bahkan tekad Xiao Yan mungkin terguncang, tapi dia sudah memiliki dua istri tercinta, dan dari segi kecantikan, Kailin dan Suner tidak akan kalah dari Wu Sue dari dunia tingkat pertama ini. Lekuk tubuh Kailin yang menakjubkan dan sempurna sangatlah mempesona, dan wajahnya sangat menawan. Suner memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang ringan, memikat seperti makhluk abadi. Temperamen Wu Sue yang segar dan halus, dengan rambutnya yang seputih salju, murni dan tanpa cacat, terlihat sangat mulia. Sosoknya yang halus dan lekuk tubuhnya yang menjulang memberinya pesona misterius, seperti peri yang tiada taranya seperti mimpi. Inilah kecantikan bawaan dan unik mereka. Siapa kamu? Kamu ikut campur dalam urusanku, apakah kamu ingin mati? Kemarahan di hati kakak perempuan ketiga belum hilang sejak dia gagal melukai Wu Sue dengan parah kemarahan pada pria ini. Xiao Yan, Wu Sue adalah temanku, dan dialah yang membawaku ke sini. Sebagai kakak perempuan, kamu seharusnya tidak bisa membunuh seseorang karena masalah sepele seperti itu, tetapi kamu memiliki gaya yang tidak kamu takuti, menghancurkan menara batinmu. Reputasi murid pribadi. Xiao Yan tidak menyembunyikan identitasnya. Kali ini dia datang untuk meminta dua ramuan tertinggi dari Dewa Pengobatan kelas 9 untuk membantu Lin Dong dan Mu Chen memadatkan tubuh Dewa baru, jadi tidak perlu menyembunyikannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.